Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Putri Tajang. Kali ini saya mau buat kue tradisional lagi yang pastinya enak, cara buatnya mudah, dan bahan-bahannya juga cukup ekonomis. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Dan sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa bahan yang akan kita butuhkan. Nah, di sini ada 500 gram ketan. Ini sudah saya rendam kurang lebih 4 jam. Ini sudah dicuci bersih kemudian ditiriskan ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada 10 sendok makan gula pasir. Atau jika ditimbang ini kurang lebih beratnya 120 gram. Nah, di sini juga ada santan. Di sini saya pakai santannya 600 ml. Ini adalah satu saset santan kara kerucut yang saya tambahkan dengan air ya sampai batasnya 600 ml. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan santan segar silahkan ya, sesuaikan saja dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sini juga ada setengah butir kelapa. Ini kelapa setengah tua, kita pakai putihnya aja. Ini sudah diparut ya, teman-teman. Nah, di sini saya pakai juga beberapa buah pisang. Ini kita pakai secukupnya nanti, seperlunya aja. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan wajan. Langsung saja untuk beras ketannya kita masukkan. Lanjut kita masukkan juga kelapa parutnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk gulanya saya masukin juga. Dan saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam agar rasa gurihnya nanti terasa ya, teman-teman. Ini untuk santannya kita masukin juga. Nah, sekarang untuk api kompornya ini sudah saya nyalakan. Ini akan kita aduk-aduk, kita aron sampai santannya ini menyusut ya, teman-teman. Nah, selama proses ini jangan ditinggal-tinggal ya, teman-teman, agar adonan ini tidak hangus. Nah, ini santannya sudah mulai menyusut. Ini akan kita aduk-aduk rata kembali. Nah, sepertinya ini sudah cukup ya, teman-teman. Langsung saja akan kita matikan api kompornya dan ini akan kita tunggu sampai hangat-hangat kuku. Baru boleh kita lakukan proses pembungkusan. Nah, ini dia bahan-bahannya sudah saya siapkan. Di sini ada adonan ketan yang sudah kita masak sebelumnya. Nah, ini keadaannya sudah hangat-hangat kuku ya, teman-teman. Lanjut di sini sudah ada pisang. Ini pisangnya sudah saya potong-potong. Satu buah pisang saya belah menjadi 4 potongan. Nah, di sini sudah saya siapkan juga beberapa lembar daun pisang. Untuk daun pisang ini sebelumnya sudah saya jemur ya, teman-teman, agar lentur saat digunakan dan tidak mudah robek. Atau teman-teman boleh panaskan di atas api kompor ya. Nah, sekarang semua bahannya sudah siap. Kita lanjut ya ke proses pembungkusannya. Di sini kita ambil secukupnya adonan ketan tadi. Ini kita pipihkan menggunakan sendok plastik seperti ini. Ini kita lebar-lebarkan ya, teman-teman. Lanjut kita ambil satu potong pisang. Ini pisangnya kita taruh di tengahnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita bungkus pakai adonan ketan tadi ya. Usahakan pisangnya itu berada di dalam. Nah, menggunakan sendok plastik seperti ini pastinya lebih mudah ya, teman-teman. Dan adonan ketan ini tidak lengket sama sekali di sendoknya ataupun di daunnya ya. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan bungkus. Cara bungkusnya sama seperti kue nagasari pada umumnya ya. Teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Dan saya rasa kalau teman-teman lihat videonya, pasti teman-teman bisa melakukannya di rumah ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Meskipun pisang tadi kita bagi menjadi 4, ini hasilnya tetap besar ya, teman-teman. Nah, ini akan kita lakukan proses membungkusnya sampai semuanya selesai ya.
Dan caranya masih sama ya teman-teman. Ini kita ambil sedikit adonannya. Lanjut kita isi di tengahnya dengan pisang. Lanjut kita bungkus kembali dengan adonan ketannya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita bungkus ya. Caranya sangat mudah. Seperti ini saja. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, untuk mempersingkat waktu di sini untuk proses pembungkusannya saya skip aja ya. Nah, ini adalah adonan yang terakhir. Nah, di sini saya menghasilkan 14 pieces kue ya teman-teman. Seperti ini ukurannya. Nah, ini adalah yang terakhir. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini mau saya ikat lagi. Jadi untuk kue ini akan kita ikat. Di sini saya sudah siapkan tali rapia. Dan cara mengikatnya itu cukup mudah ya. Di sini kita ambil 2 bungkus kue seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya. Agar teman-teman lebih mudah ya untuk memahaminya. Nah, lanjut kita ikat aja. Nah, usahakan cara mengikatnya ini jangan terlalu ditekan ya teman-teman. Karena saat proses memasaknya nanti ini akan bertambah besarnya ya. Jadi kalau pengikatnya itu terlalu kencang, takutnya adonan kue ini akan meletus-letus gitu ya, atau merobek daunnya. Sehingga hasilnya nanti kurang cantik ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita ikat-ikat aja seperti ini. Nah, ini ujungnya akan saya potong ya, saya rapikan. Dan ini dia hasilnya. Kita akan lanjut mengikat semuanya ya teman-teman. Tujuan dari kita mengikat kue ini, nanti saat melakukan proses pemasakan, jadi kuenya ini akan mengembang ya teman-teman. Jadi kalau kita ikat, otomatis pembungkusnya ini atau bungkusannya ini tidak akan mudah terlepas ya teman-teman. Nah, ikatnya juga jangan terlalu kencang ya. Nah, sekarang ini sudah selesai semua. Lanjut kita akan mengukusnya. Di sini saya sudah siapkan panci. Langsung saja untuk semua kuenya itu akan kita susun ya di atas pancinya seperti ini. Nah, kalau sebelumnya cara membuat kue ini itu dilakukan dengan cara merebus ya teman-teman. Direbus selama berjam-jam. Di sini untuk menghemat gas dan juga waktu, kita akan mengukusnya seperti ini. Nah, ini akan kita tunggu sampai uap panasnya itu naik. Tandanya air di bawah dandanan ini sudah mendidih. Nah, saat airnya sudah mendidih, langsung boleh kita tutup ya teman-teman. Seperti ini. Nah, setelah ditutup, ini akan kita mulai menghitung waktu pengukusannya. Kurang lebih 40 menit ya. Atau sampai kuenya ini benar-benar matang. Seperti ini. Ini saya sudah kukus selama 40 menit karena sebelumnya sudah diaron di atas wajan. Jadi cara mengukusnya itu tidak terlalu lama ya. Nah, sekarang ini tinggal kita angkat ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Dan kalau biasanya kue ini itu direbus selama berjam-jam, dengan teknik membuat seperti ini, diaron terlebih dahulu di atas wajan. Dan selanjutnya tinggal kita kukus ya. Ini tidak memakan waktu berjam-jam. Cukup 40 menit aja ini kuenya sudah siap kita sajikan. Dan untuk rasanya tetap enak ya teman-teman. Nah, ini teksturnya sangat legit. Teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Dan ini pisangnya sangat cantik ya. Terletak di tengahnya seperti ini. Perpaduan ketan dan juga pisang pastinya sangat enak. Apalagi ditambah dengan kelapa parut tadi. Pastinya makin menambah cita rasanya itu enak dan gurih ya teman-teman. Dan buat pecinta kue tradisional wajib cobain resep yang satu ini.
Cara buatnya mudah, bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Nah, ini sangat cocok dijadikan sebagai teman ngeteh ataupun ngopi di pagi hari sebagai sarapan, pastinya sangat mengenyangkan ya. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.